silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan dari Tuhan melalui Ibu Gembala dan juga Wakil Gembala. Kami sangat berterima kasih, penyambutan yang sungguh luar biasa bagi kami. Dan nama saya seperti yang sudah disebutkan oleh WL bahwa nama saya Feby Novri, asal saya dari Sumba. Kami dari Sumba Barat. Memang tujuannya ke Sumba adalah untuk menghadiri acara penamatan Sadari Medan. Dan sungguh luar biasa, terima kasih banyak sekali lagi, penyambutannya luar biasa bagi kami bersama seluruh jemaat Tuhan. Dan tidak membuang waktu, mari langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, kepada yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema yang saya ambil pada sore hari ini adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam pengiringan kita banyak suka dan duka yang kita alami. Manis dan pahit itu kita rasakan dalam hidup kita. Demikian pun Elia adalah seorang nabi pada waktu itu. Dari pergantian raja-raja, baik raja yang takut Tuhan ataupun raja yang menentang Tuhan, Elia ada pada zaman-zaman itu. Tetapi yang menjadi sebuah kekuatan terbesar Elia bahwa Elia itu punya Tuhan yang besar. Elia diperhadapkan dengan berbagai banyak kesulitan dalam pelayanan. Dia harus mengungkapkan dosa yang dilakukan oleh raja-raja dan pasti ada resikonya. Sampai pada akhirnya bahwa Elia harus terangkat. Elia harus kembali kepada Tuhan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Setiap hidup kita sebagai orang percaya, semua sudah Tuhan rancangkan. Batas umur kita sudah Tuhan tentukan. Bahkan ada yang baru lahir hari ini, besoknya kembali. Ada yang usianya hanya 9 tahun. Ada yang usianya sampai 11 tahun. Ada yang sampai 80-an dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Elia adalah seorang pengerja yang begitu setia. Pengerja ini selalu menemani Elia dalam mengadakan mujizat, dalam menghadapi raja-raja pada waktu itu adalah Elisa. Sampai Alkitab mencatat bahwa ada sebuah percakapan antara Elia dan Elisa. Di ayat 9 dikatakan di sana bahwa kamu minta apa daripadaku? Tentunya adalah seorang gembala dan pengerja. Ketika pengerja itu setia, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menaruh kasih dan pasti disayangi. Elia bertanya, kamu minta apa? Dan ternyata permintaan itu sangat sukar, dikatakan di ayat ini. Tetapi Elia menjawab bahwa yang kamu minta itu sangat sukar dan sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kamu setia.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada apa yang Elisa impikan, sampai kepada apa yang Elisa inginkan, tentunya tidak semudah itu untuk Elia harus mendapat. Ada berbagai banyak proses dari proses yang Elisa harus lewati. Nah, Bapak Ibu kalau baca dari ayat 1 sampai ayat 9 dan 10 itu, bahkan tawaran dari Elia katakan bahwa kamu jangan lagi ikut saya, karena sebentar lagi saya akan terangkat. Bahkan ada rombongan nabi-nabi pada waktu itu. Mereka katakan bahwa buat apa lagi kamu ikut Elia? Sebentar lagi Tuhanmu akan terangkat. Elisa katakan, diam, kamu diam. Bapak Ibu Saudara, dalam pengiringan kita untuk komitmen kita untuk mendapatkan sesuatu, tentunya tadi saya katakan bahwa tidak semudah itu. Membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan sebuah komitmen, membutuhkan sebuah tekad yang kuat. Bapak Ibu Saudara, kami melayani di daerah Sumba Barat itu ada juga yang ada juga di kota, ada juga yang di kampung, bahkan ada juga di tempat yang sangat sulit untuk dijangkau dengan jalan yang sangat sulit. Tetapi di kampung itu ada jiwa-jiwa. Pilih yang mana? Memilih jalan yang rusak lalu membiarkan jiwa-jiwa itu, atau kita harus menerobos? Dan Tuhan menaruh kami ada di tempat itu. Membutuhkan sebuah tekad yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sana bahwa ketika Elia dan Elisa berada melewati berbagai banyak kesulitan, karena di ayat 2 dikatakan bahwa mereka berada, baik di ayat 2 dikatakan di sana, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Betel adalah tempat, Alkitab mencatat bahwa tempat di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan berarti tantangan itu hilang. Justru tantangan dari berbagai banyak hal untuk menguatkan keyakinan kita di dalam Tuhan. Petrus katakan bahwa supaya memurnikan iman kita. Apakah iman kita murni untuk mengiring Tuhan dikala keadaan kita baik atau buruk? Di saat itulah kemurnian itu akan muncul. Apakah murni atau palsu? Lalu ketika mereka ada di Betel, mereka harus berpindah lagi tempat. Berpindah di ayatnya yang ke-4 dikatakan di sana bahwa mereka harus pergi ke Yeriko. Yeriko kita kenal adalah kota yang kuat. Dengan bangunannya tentunya menjamin keamanan penduduk pada waktu itu. Tetapi yang mereka megahkan, tetapi yang mereka anggap bahwa kota yang aman sekalipun, ada saatnya Tuhan bisa hancurkan. Dan itu pun terjadi demikian. Artinya bahwa seringkali Tuhan membawa kita bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita setia melayani Tuhan, kita menganggap bahwa hidup kita sudah baik-baik saja. Belum tentu. Lalu mereka melewati lagi menuju pada satu tempat, di mana tempat yang paling terakhir. Di ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, ayat yang ke-7. Lalu 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Yordan ini adalah sungai yang dikelilingi. Dan ketika hujan turun, Alkitab mencatat bahwa dari hulu ke hilir jatuh ke sungai Yordan itu. Jadi sungai Yordan itu sungai yang memang sangat kotor. Naaman disembuhkan di sungai Yordan. Naaman katakan bahwa tidak ada lagi sungai yang lebih bersih selain sungai Yordan. Jadi artinya bahwa sungai Yordan adalah berbicara tentang di mana ketika kita berada di kondisi keadaan standar kerohanian yang tinggi, bukan berarti kita tidak ada persoalan. Yordan adalah berbicara tentang di tempat di mana kita
sekalipun kita sudah setia. Kita dibentuk dan dikatakan di sana bahwa ketika mereka ada di tepi sungai Yordan, 50 rombongan ini melihat dari jauh. Ketika kita dibawa Tuhan ada pada di titik yang terendah, semua orang bisa katakan mereka hanya menonton dari jauh, melihat kegagalannya, melihat dia hancur, melihat apakah dia bisa bangkit atau tidak. Tetapi orang yang setia di dalam Tuhan akan terus bangkit di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ternyata Elisa dengan berbagai banyak problem pada waktu itu, pengaruh dari berbagai banyak arah. Bisa saja Elisa katakan bahwa karena Elia sudah nyuruh saya pulang, saya harus pulang. Tapi Elisa bilang tidak. Saya harus mendapatkan apa yang harus saya inginkan. Tentunya untuk mengimpikan sesuatu bukan orang itu membutuhkan dukungan dari orang lain lagi, tapi dorongan dari kita sendiri. Keputusan dari kita yang akan menentukan kita berhasil atau tidak. Dan Elisa demikian. Elisa mempunyai tekad yang kuat di dalam Tuhan bahwa apapun yang terjadi, goncangan seperti apapun, saya tetap bertekad bahwa saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan terjadi demikian. Di ayat 8 dikatakan bahwa lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia dan Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di titik yang terendah, bukan berarti Elisa waktu itu Elia meninggalkan Elisa, tidak. Ingat bahwa di titik terendah sekalipun Tuhan bersama dengan kita. Menjadi sebuah gambaran bahwa Elia adalah Tuhan, kita adalah Elisa. Apapun yang kita alami, setiap komitmen kita, tekad kita yang kuat, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita, tidak. Tapi Tuhan ada dan menyertai hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar. Dan terjadi demikian. Lalu pertanyaannya bahwa mengapa Elisa mendapat itu? Karena memang kesetiaan Elisa, harus dia mendapatkan bagian itu, dan tidak bisa dipinjamkan kepada siapapun. Elisa harus mendapat itu. Artinya bahwa orang yang tetap setia di dalam Tuhan, orang yang memiliki tekad yang kuat, Tuhan sangat menghargai. Dan di hadapan Tuhan ada nilai plus yang akan kita terima dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 15, di sana dikatakan bahwa Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita tetap di dalam Tuhan, tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, ketika andaikan waktu itu Elisa, saya harus pulang. Apalagi dengan berbagai banyak keadaan, situasi, pengaruh, 50 rombongan itu menyuruh saya harus pulang. Bahkan Elia sendiri pun menyuruh saya pulang. Kalau tidak punya komitmen yang kuat, bisa saja pulang. Kalau Elisa pulang berarti dia tidak mendapatkan itu. Tapi dengan bertahannya Elisa, memiliki sebuah komitmen yang kuat, apa yang saya miliki adalah untuk saya dan untuk Tuhan. Elisa bertahan, sehingga dikatakan di sana bahwa
yang dimintakan dari Tuhan akan mendapat itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Artinya bahwa kita sebagai manusia, firman Allah itu harus melekat dalam hidup kita dan tidak boleh ada kompromi apa. Bapak Ibu Saudara, kalau di Pulau Jawa, umat Tuhan beribadah itu sangat luar biasa. Kami di daerah Sumba, daerah Kristen. Hari Minggu kami beribadah, tetangga-tetangga yang lain kerja. Bahkan ada yang karaoke dan lain sebagainya. KTP Kristen, tapi tidak peduli dengan ibadah. Tidak peduli. Dengan keadaan hidup mereka pun pasti mengalami berbagai kesulitan. Tidak ada pertolongan dari Tuhan, sekalipun mereka Kristen. Itu sebabnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu adalah sebuah pilihan yang kuat. Pilihan kita menentukan apakah kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, dan mari kita melihat di sana bahwa mengapa Elisa harus mendapat dua bagian dari yang dimiliki oleh Elia. Kita lanjut, dikatakan di sana ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jawaban Elia 50%, 50%. Ya, tidak. Selebihnya daripada itu tidak ada. Kalau kamu setia, oke. Tidak, ya oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diinginkan Elisa dari kehidupan Elia adalah kuasa doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Elia pernah berdoa dalam surat Yakobus mengatakan bahwa Elia pernah berdoa supaya hujan tidak turun. Demikian pun hujan tidak turun. Sampai mana akhirnya Elia berdoa kembali, Tuhan turunkan hujan. Hujan pun turun kembali. Kuasa doa itu sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dari kesaksian Bapak tadi. Orang yang berserah penuh kepada Tuhan, dengan tidak ada yang harus dipertahankan, berserah total dan percaya kepada Tuhan, dia akan menerima mujizat dari Tuhan. Karena mujizat itu bukan tergantung hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia mendoakan saya baru saya dipakai Tuhan. Tidak. Karena mujizat Tuhan tergantung kita dan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu mendoakan kita, itu pengalaman dia. Saya berdoa sih untuk si ini sembuh. Tentunya kita juga mengalami, saya sembuh karena doa si ini. Tapi ketika kita berdoa sendiri kepada Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan seumur hidup kita selamanya, kita mengalami pengalaman itu. Dan itulah yang diinginkan oleh Elisa. Bisa dikatakan bahwa Elisa mau mengalami kuasa doa itu dalam kehidupannya. Bagaimana dia berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi, tentunya membutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Doa orang benar sangat besar. Alkitab katakan bahwa sangat besar kuasanya. Dan bagian yang kedua adalah jubah Elia yang Elisa inginkan. Jubah adalah berbicara tentang sebuah otoritas. Otoritas Tuhan itu harus ada pada kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, kita semua dikasih kuasa oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bahwa ketika roh Tuhan turun atas kehidupan kita, maka kita mendapat kuasa dari Tuhan untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Untuk bersaksi, amin. Untuk bersaksi. Bukan kuasa itu diberikan kepada kita untuk kita membanggakan diri bahwa saya punya kuasa.
Segala kemuliaan dari Tuhan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Tuhan berikan. Elisa mendapatkan itu. Sehingga ketika Elisa kembali pada waktu Elia sudah terangkat ke surga, dia harus kembali melewati sungai Yordan. Dengan kuasa itulah Alkitab katakan di sana, dari ayat 11 sampai seterusnya, Alkitab katakan bahwa kuasa itulah dengan ketika Elisa memukulkan jubah itu ke laut, ke sungai Yordan, Alkitab mencatat bahwa sungai Yordan kembali terbelah dan dia kembali. Artinya bahwa kita bisa melihat mujizat Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika persoalan itu kita alami, jangan kita pergi dari persoalan itu, tetapi hadapi. Maka kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Karena kuasa yang Tuhan berikan bagi kita bukan kuasa yang abal-abalan, tapi kuasa Allah untuk menaklukkan setiap kuasa yang ada dalam dunia ini. Itulah yang Elisa inginkan. Demikian pun dalam kehidupan kita. Elisa tidak minta umur yang panjang. Elisa tidak minta, oh Tuhan berkati rumah tangga saya dengan lebih supaya saya tidak mengalami kekurangan. Elisa tidak minta Tuhan berikan saya talenta yang lebih banyak. Tapi Elisa hanya minta kuasa doa dan otoritas Allah. Itu yang harus kita miliki dalam hidup kita selagi kita hidup di muka bumi ini. Ketika dua hal ini kita miliki dalam hidup kita, saya percaya bahwa dengan mudahnya Tuhan mengadakan mujizat itu bagi kita. Tidak perlu kita cari mujizat di tempat yang lain. Mujizat itu ketika kita tersungkur di kaki Tuhan. Mujizat itu terjadi, dan Elia katakan bahwa kamu akan melihat. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Ketika mujizat itu terjadi, baru kita katakan, oh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apapun yang Bapak Ibu alami di hari-hari ini, mari kita seperti Elisa di hari-hari ini, untuk kita minta kuasa Tuhan. Kita minta Tuhan berikan saya roh untuk suka berdoa, roh yang untuk suka menyembah Tuhan, karena hidup kita adalah untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan indahnya kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya di sini bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, jangan pernah menyerah, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Allah selalu terjadi bagi hidup kita. Mujizat Tuhan terjadi ketika kita berdoa, ketika kita berseru, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berserah total kepada Allah dengan tekad yang kuat, maka kita akan mendapatkannya dan bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Alkitab katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Teguhkan roh yang ada dalam hidup kami untuk kami terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dengan roh itu kami boleh mengalami otoritas Allah dalam hidup kami. Kami sangat memerlukan Tuhan dalam hidup kami, Bapa.
sebagai bukti